Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan aljabar linier dengan pokok bahasan diagonalisasi. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari, dimulai dari diagonalisasi, kemudian diagonalisasi ortogonal, dan matriks simetris. Definisi dari diagonalisasi bahwa matriks A berordo n kali n atau matriks kuadrat dinamakan dapat didiagonalisasi jika ada sebuah matriks P yang dapat dibalik atau P mempunyai inverse. Sehingga inverse dari P dikali matriks A dikali matriks P merupakan matriks diagonal. Matriks P itu dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Kemudian teoremanya, matriks A berordo n kali n dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika mempunyai sebanyak n vektor eigen yang bebas linier. Sebagai pembuktian dari teorema ini, kita mulai dari arah kiri ke kanan. Karena matriks A dapat didiagonalisasi, berarti ada matriks P yang mempunyai inverse atau yang dapat dibalik. Kita sebut matriks P-nya adalah bentuk umum dari matriks P, yaitu elemen matriksnya P11, P12, dan seterusnya P1N, P21, P22, dan seterusnya sampai P2N, sampai nanti PM1, PM2, sampai dengan PMN. Nah, sehingga menurut definisi kita sudah dapatkan bahwa P inverse-nya dikali matriks A dikali matriks P adalah matriks diagonal. Kita akan misalkan P inverse ini dikali A dikali P sama dengan matriks D, ya, matriks diagonal D. Di mana matriks D sebagai matriks diagonal kita tuliskan dalam bentuk matriks dengan elemen diagonal utamanya adalah nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n. Maka AP ya, sama dengan PD. Itu dengan cara permisalan ini kita kalikan dengan matriks P-nya, ya. Maka inverse matriks P dikali matriks P adalah 1, maka didapatlah AP sama dengan PD. Yakni matriks A dikali matriks P itu sama dengan matriks P dikali matriks D. Ini matriks P-nya, ini matriks D-nya. Maka hasil perkaliannya akan kita dapatkan adalah matriks yang elemennya ini. Nah, karena AP sama dengan PD, matriks A dikali matriks P itu sama dengan matriks P dikali matriks diagonal, sehingga didapat bahwa matriks A ya, dikalikan dengan elemen dari matriks P yaitu P1 itu bersesuaian posisinya sama dengan lambda 1 kali P1. Ya, kemudian AP2-nya sama dengan lambda 2 P2 dan seterusnya sampai APN sama dengan lambda N PN. Nah, karena P mempunyai inverse, maka determinan dari P adalah tak nol. Sehingga vektor-vektor yang didapat yaitu P1, P2 sampai Pn merupakan vektor-vektor yang bebas linier. Jadi, matriks A mempunyai n vektor eigen yang bebas linier terbukti. Adapun pembuktian dari kanan ke kiri akan ditunjukkan bahwa A dapat didiagonalisasi. Jika A mempunyai n vektor eigen bebas linier, kita sebut P1, P2 sampai Pn dengan nilai eigennya lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Kita misalkan ini matriks P-nya adalah matriks yang vektor kolomnya adalah P1, P2, dan seterusnya sampai Pn. Nanti vektor kolom yang membentuk matriks P adalah elemennya dari vektor-vektor eigennya. Ya, P1, P2, sampai Pn. Nah, di mana vektor kolom AP adalah AP1, AP2, sampai dengan APN. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa AP tadi yang kita definisikan, ini adalah hasil perkaliannya, matriks A dengan matriks P, elemen matriksnya adalah ini. Kemudian, matriks ini sama dengan matriks dari P dikalikan dengan matriks D, kan gitu. Ya, jadi AP ini
adalah sama dengan perkalian P dengan D. Maka kita bisa tuliskan AP sama dengan PD. Karena vektor kolom P itu adalah bebas linier, P mempunyai inverse. Jadi inverse V dikali A dikali P sama dengan PD, yakni A dapat didiagonalisasi terbukti. Nah, adapun langkah-langkah untuk mendiagonalisasi suatu matriks A berordo n kali n, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah cari nilai-nilai eigennya dari matriks tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentukan vektor-vektor eigen matriks A dari setiap nilai-nilai eigen yang sudah kita dapatkan. Ya, nanti kita akan mendapatkan P1, P2, sampai Pn. Nah, jika vektor eigen yang didapat nanti kurang dari n, ya, jadi banyak vektor eigennya kurang dari n, ordo matriksnya, berarti matriks A tersebut tidak dapat didiagonalisasi. Berarti selesai sampai langkah kedua. Nah, akan tetapi jika vektor eigen yang didapat lebih dari atau sama dengan n, ordo matriksnya, maka dapat dilanjut dengan langkah ketiga, yaitu bentuk matriks P dengan vektor-vektor eigen P1, P2, sampai Pn sebagai vektor kolomnya. Kemudian yang keempat adalah bentuk matriks diagonalnya, inverse P dikali A dikali P dengan lambda 1, lambda 2, sampai lambda n sebagai diagonal utamanya. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat di sini ada 3 matriks. Apakah matriks berikut dapat didiagonalisasi? Matriks A, B, dan C. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang 4 tadi. Ya, untuk bisa menunjukkan matriks A, B, atau C ini dapat didiagonalisasi atau tidak. Kita mulai dari matriks A. Matriks A itu adalah matriks dengan elemen matriksnya 1, 0, 3, 1. Maka langkah yang pertama adalah mencari nilai eigen dari matriks A. Kita perlu mengingat kembali bagaimana cara mencari nilai eigen dari suatu matriks dengan menggunakan persamaan karakteristik. Bahwa determinan dari lambda I min A sama dengan 0. Nah, lambda I min A-nya itu sendiri adalah lambda kali matriks identitasnya 1001 dikurangi matriks A-nya. Kemudian, setelahnya dioperasikan, maka kita dapatkan determinan dari lambda min 1, 0, negatif 3, lambda min 1. Maka determinan yang didapat adalah lambda min 1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan faktor dari lambda min 1 kuadrat ini adalah lambda 1 sama dengan lambda 2, yaitu sama dengan 1. Nah, berikutnya mencari vektor eigennya dengan menggunakan SPLH, ya, sistem persamaan linier homogen, yaitu lambda I min A dikali vektor X sama dengan vektor 0. Inilah lambda I min A, ini matriks A-nya. Ini adalah vektor X-nya dan ini adalah vektor 0-nya. Nah, tadi karena kita punya lambdanya sama dengan 1, maka kita substitusikan untuk lambda sama dengan 1 ke dalam SPLH ini. Maka akan kita dapatkan matriks lambda I min A-nya adalah 0, 0, negatif 3, 0. Ini adalah elemen matriksnya. Lalu dikalikan dengan matriks X1, X2-nya, maka kita dapatkan di sini ada bentuk matriks lengkapnya itu adalah di baris pertama adalah baris 0, di baris kedua yaitu elemennya negatif 3 untuk X1 dan 0 untuk X2. Maka kita bisa lakukan OBE sederhana dengan membagi negatif 3 atau mengalikan dengan negatif 1/3, maka ini menjadi satu utama sebagai X1, maka artinya X1 sama dengan 0. Sedangkan X2-nya karena tidak ada satu utamanya, maka kita misalkan sebagai T. Jadi vektor eigennya adalah 0,1 ya, terhadap T. Nah, karena vektor eigen dari matriks A ini hanya 1, ini vektor eigennya,
Sedangkan matriks A-nya adalah berordo 2 kali 2, N-nya sama dengan 2, maka A tidak dapat didiagonalisasi. Ya, karena N dari vektor eigennya kurang dari N pada ordo matriksnya. Itu ya, jadi kalau seperti ini kasusnya berarti selesai sampai dengan langkah kedua. Tidak dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Adapun di soal B, matriks B adalah ini, matriksnya elemennya 220, 220, 004. Maka langkah pertama kita cari nilai eigen dari matriks B dengan menggunakan persamaan karakteristik determinan lambda I min B sama dengan 0. Ya, dengan cara yang sama sudah kita lalui mencari determinannya adalah ini. Lambda min 4, kemudian dikali lambda kuadrat min 4 lambda. Hasil ini kemudian kita faktorkan, maka menjadi lambda min 4 dikali lambda sama dengan 0. Didapatlah lambda min 4, kemudian lambda min 4, dan lambdanya sama dengan 0. Maka lambdanya, lambda 1 sama dengan lambda 2 yaitu 4, dan lambda ketiganya sama dengan 0. Jadi kita punya dua lambda di sini, yaitu lambdanya sama dengan 4 dan lambda sama dengan 0. Mencari vektor eigennya dengan SPLH untuk lambda sama dengan 4. Maka kita operasikan ketika substitusi lambda ini dengan 4, berarti 4 min 2 akan didapatkan 2, dan seterusnya sampai mendapatkan matriks lengkapnya ini. Nah, berikutnya dengan menggunakan operasi baris elementer, mereduksi matriks lengkap menjadi matriks eselon baris tereduksi, maka kita dapatkan solusinya adalah X1 sama dengan X2 sama dengan S, dan X3 sama dengan T. Ya, ini sederhana, kita bisa melihat di sini baris pertama dan baris kedua ini. Kalau baris kedua kita tambahkan dengan baris pertama, maka akan menjadi baris 0. Jadi yang tersisa hanya baris 1 saja. Nah, baris satunya dikalikan 1/2, maka menjadi satu utamanya ada di sini. Ini adalah negatif 1. Kemudian ini berarti X1. X1 min X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. X3-nya karena tidak ada satu utamanya, maka kita misalkan sebagai T, ya, solusi mundur ya dari yang X tertinggi kodenya. Kemudian X2-nya juga karena tidak ada satu utamanya, kita misalkan X2 sebagai S. Maka X1 sama dengan X2 sama dengan S. Jadi di sini kita mendapatkan vektor eigennya ada 2, terhadap basis terhadap S dan terhadap T. Untuk terhadap S berarti X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 0. Sedangkan untuk terhadap T, basis terhadap T, maka X1-nya 0, 0, dan 1 untuk X3. Ini adalah vektor eigen untuk lambda sama dengan 4. Adapun untuk lambda yang sama dengan 0 tadi, lambda yang kedua, dengan cara yang sama kita dapatkan solusinya ini, dan vektor eigen yang didapatnya adalah negatif 1, 1, 0. Nah, berikutnya dihimpun dari setiap vektor eigen yang didapat untuk lambda sama dengan 4 dan untuk lambda sama dengan 0 ini menjadi vektor eigen matriks B. Adalah ada 3 vektor eigennya. Nah, karena vektor eigen B ini ada 3 yang bebas linier, dan B-nya juga tadi berordo 3 kali 3, maka B ini dapat didiagonalisasi. Berarti berlanjut ke langkah yang ketiga dengan membentuk matriks P dan matriks diagonalnya. Nah, dengan P yang kita bisa susun vektor kolomnya dari vektor eigen yang bebas linier tadi sebagai P1, P2, P3. Ya, ini adalah kita dapatkan 110 tadi vektor eigen yang pertama, vektor eigen yang kedua 001, vektor eigen yang ketiga negatif 1, 1, 0. Ya, tinggal disusun saja dengan vektor kolom bentuknya dari matriks P ini. Dan matriks diagonalnya yang kita bisa tuliskan dengan inverse P dikali B dikali P, ini adalah bentuknya tinggal menempatkan lambda nilai eigen yang kita sudah dapatkan secara bersesuaian. Jadi ketika ini kita menyusunnya 110 itu adalah hasil vektor eigen dari nilai lambda 4, berarti kita susun ini 4. Ketika yang kedua vektor kolomnya 001 adalah dari nilai lambda 4, juga ini berarti 4.
Ya, lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya adalah 0. Nah, jadi jika kolom P ini kita ubah menjadi bentuk yang berbeda, boleh nanti bisa di posisi P1, P2, P3-nya itu bisa bebas menentukannya. Misalkan ditulisnya negatif 1, 1, 0, vektor kolom yang pertamanya, lalu 1, 1, 0, 0, 0, 1, maka kita lihat di sini, negatif 1, 1, 0 ini vektor eigen dari nilai lambda yang mana? Oh, ternyata nilai negatif 1, 1, 0 ini adalah lambdanya 0, maka kita menyusunnya. Matriks diagonalnya adalah 0 untuk di kolom pertama, kemudian kolom keduanya 4, dan kolom ketiganya 4. Nah, jadi menempatkan matriks diagonalnya sesuai dengan penyusunan dari matriks P yang terbentuk. Nah, itu ya, jadi ini yang ditandai dengan kotak merah ini sebagai penanda perlu diperhatikan, bahwa menempatkan lambdanya harus bersesuaian dengan bentuk dari matriks P-nya. Itu adalah untuk yang diagonalisasi dari matriks B. Nah, berikutnya untuk soal C. Matriks C-nya adalah 2, 3, 2, 1. Maka dengan cara yang sama mencari nilai eigen dari matriks C itu dengan menggunakan persamaan karakteristik determinan lambda I min C sama dengan 0 didapat lambdanya sama dengan 4 dan lambda yang kedua sama dengan negatif 1. Lalu kita cari vektor eigennya menggunakan SPLH. Untuk lambda sama dengan 4 didapatlah ini. Persamaan SPLH yang terbentuk, matriks lengkapnya adalah 2, negatif 3, 0, negatif 2, 3, 0. Kemudian dengan melakukan OBE, baris kedua ini kita tambahkan baris pertama akan menjadi baris 0. Yang tersisa adalah 2x1 min 3x2 sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan 2x1 sama dengan 3x2. Nah, lalu karena x2-nya tidak ada satu utamanya, maka kita ambil permisalan. Misalkan x2 sebagai 2s, ya, ini karena ada koefisien 2 supaya tidak terjadi bilangan pecahan, maka x1-nya sama dengan 3s. Jadi vektor eigennya adalah 3,2. Ini untuk yang lambda sama dengan 4. Nah, adapun untuk lambda yang kedua, yaitu sama dengan negatif 1, disubstitusikan ke SPLH-nya, kita dapatkan ini. Ya, maka solusinya X1 sama dengan negatif X2. Misalkan X2-nya sama dengan S, maka X1 sama dengan negatif S. Ya, pokoknya ini mencari vektor eigen dengan cara yang sama yang sudah kita pahami sebelumnya. Nah, di sini karena kita punya vektor eigennya adalah 2, sedangkan matriks C-nya juga N-nya 2, maka C dapat didiagonalisasi. Nah, jadi kita mendiagonalisasinya tinggal menyusun ke dalam bentuk matriks P. Ini adalah vektor eigen yang pertama, kita sebut 32. Ini vektor eigen yang kedua, negatif 1, 1. Ya, vektor kolom disusun. Dan matriks diagonal yang sesuai dengan matriks P ini adalah berarti tadi lambda yang pertama adalah 4, lambda yang kedua adalah negatif 1. Pada saat kita memposisikan secara bertukar, ya, misalkan P-nya adalah negatif 1, 1 di kolom pertama, 32 di kolom kedua, maka ini pun ikut menyesuaikan. Jadi nanti negatif 1, 0, 0, 4. Nah, itu adalah yang disebut dengan diagonalisasi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua tentang diagonalisasi ortogonal. Sebelumnya kita perlu memahami tentang matriks ortogonalnya. Suatu matriks A, N kali N, dinamakan matriks ortogonal jika memenuhi persamaan ini. Inverse matriks A sama dengan transpose matriks A. Di sini ada contoh yang diberikan. Apakah matriks berikut merupakan matriks ortogonal? Maka kita bisa menunjukkan jawaban dari A dan B ini dengan kita mencari nilai inverse matriks A-nya. Jadi matriks A-nya diinverskan menjadi ini. Ya. Perlu diingat mencari inverse dengan menggunakan rumus 1 per determinan dikali adjoint dari matriksnya. Kemudian transpose matriks A berarti dengan menukar posisi baris dengan kolom. Nah, setelahnya dihitung, didapatlah matriks inverse dan matriks transpose-nya ini, maka karena matriks inverse-nya tidak sama dengan matriks transpose yang didapat,
kesimpulannya A bukan matriks ortogonal. Nah, sedangkan untuk matriks B, ketika kita tentukan inverse B-nya adalah ini, ya, didapat dengan proses yang sudah dilakukan, dan transpos matriks B-nya juga didapat ini, sama hasilnya, maka kesimpulannya B adalah matriks ortogonal. Nah, itu adalah definisi dari matriks ortogonal, yaitu matriks yang memenuhi inverse matriksnya sama dengan transpos matriksnya. Nah, adapun diagonalisasi ortogonal, definisinya adalah matriks A berordo n kali n dinamakan dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika ada matriks P yang ortogonal. Tadi ya, ortogonal itu berarti P inverse sama dengan P transpos. Sehingga kita bisa tuliskan inverse P dikali A dikali P sama dengan transpos P dikali A dikali P adalah matriks diagonalnya. Gitu ya, ini adalah diagonalisasi secara ortogonal. Adapun matriks P-nya itu sendiri dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Nah, jadi pembedanya kalau yang tadi hanya didiagonalisasi matriksnya adalah secara umum, kalau di sini adalah matriksnya yang ortogonal. Nah, penjelasannya adalah misalkan matriks A berordo n kali n dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Maka berlaku sesuai definisi tadi adalah inverse P dikali A dikali P sama dengan transpos P dikali A dikali P. Yang mana ini adalah sebagai matriks diagonal. Kita tulis sebagai D. Atau bisa kita tulis juga dengan mengalihkan P pada persamaan di atasnya, maka kita dapatkan AP sama dengan PD. Kemudian, dengan kita membagi atau mengalihkan dengan P transpos, ya, maka kita akan dapatkan matriks A sama dengan PD inverse. Ya. Berarti ini kita kalikan dengan inverse P, kan jadi A ya. Kemudian yang ini dikalikan dengan P inverse. Dan menurut matriks ortogonal sifatnya, maka PD P inverse ini akan sama dengan PD P transpos. Maka ketika kita transposkan semuanya, ya, ujung dengan ujungnya, didapatlah transpos A sama dengan transpos dari PD P transpos. Yang ini ditransposkan. Ketika P transpos ditransposkan lagi, maka akan menjadi P. Maka sama dengan P dikali D transpos P transpos. Nah, adapun matriks diagonal ketika ditransposkan akan sama dengan diagonal itu sendiri, matriks D itu sendiri. Maka kita bisa tuliskan bahwa PD transpos P transpos sama dengan PD P transpos. Dan PD P transpos ini tidak lain adalah sebagai matriks A. Ya, jadi kita dapatkan bahwa A transpos sama dengan A. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah definisi matriks simetris. Bahwa matriks A disebut matriks simetris jika memenuhi matriks transpos A sama dengan matriks A itu sendiri. Ya, ini sebagai contohnya. Di sini ada dua matriks A dan B. Kita bisa melihat matriks A, elemen yang diketahui adalah merupakan matriks simetris. Karena lihat elemennya, ketika matriks A itu sama saja dengan transpos matriksnya. Jadi kalau ini transpos itu akan tetap bentuknya seperti ini, seperti matriks A. Begitu juga dengan matriks B. Matriks B ketika ditranspos, maka transposnya akan sama dengan matriks B. Inilah disebutnya matriks simetris. Nah, teoremanya, matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika dan hanya jika A merupakan matriks simetris. Jadi kalau matriksnya bukan matriks simetris, berarti matriks tersebut tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Ini syaratnya ya, harus simetris. Adapun langkah-langkah mendiagonalisasi secara ortogonal suatu matriks simetris ada 4 langkahnya. Ya, langkahnya hampir sama dengan langkah-langkah mendiagonalisasi matriks secara umum.
Yaitu yang pertama tentukan nilai eigen, yang kedua tentukan vektor eigen. Nah, yang membedakan ada di langkah 3. Di langkah 3 ini adalah lakukan proses Gram-Schmidt. Ya, kita sebut PGS supaya singkat. Yang mana nanti PGS ini untuk menormalisasikan atau untuk mendapatkan vektor-vektor eigen yang ortonormal. Lalu setelahnya mendapatkan vektor-vektor itu ortonormal, barulah kita susun ke dalam bentuk matriks P dan juga matriks diagonal yang sesuai. Nah, di sini contohnya adalah carilah sebuah matriks P ortogonal yang mendiagonalisasi matriks A, B, dan C. Ada 3 matriks ya. Kita akan selesaikan satu persatu. Yang pertama adalah untuk matriks A, langkah pertama sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu mencari nilai eigen dari A dengan menggunakan persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0, didapat lambdanya sama dengan negatif 1 dan lambdanya sama dengan 3, ya, dengan proses yang sudah kita pahami. Kemudian untuk setiap lambda ini kita gunakan untuk mencari vektor eigennya dengan mensubstitusikannya ke dalam SPLH. Untuk lambda sama dengan negatif 1, ini adalah SPLH-nya, maka kita dapatkan X1-nya sama dengan negatif T dan X2-nya sama dengan T. Ya, sederhananya dengan OBE tadi ya. Ini baris pertama, baris kedua. Ketika baris kedua dikurangi baris pertama, maka akan menjadi baris 0. Kemudian baris pertamanya dikalikan dengan negatif 1/2, maka didapatlah satu utama ada di X1. Ini juga menjadi negatif 1. Maka X1 sama dengan negatif X2. Nah, ketika X1 sama dengan negatif X2, kita ambil permisalan, solusi mundur. X2-nya adalah sebagai T, maka X1-nya adalah negatif T. Jadi vektor eigennya adalah negatif 1,1 terhadap basis T tadi. Nah, adapun untuk lambda sama dengan 3, dengan cara yang sama diperoleh solusinya X1 sama dengan X2, dimisalkan sebagai T, maka vektor eigennya adalah 1,1. Nah, setelahnya dapat vektor eigen yang 2 ini, yaitu negatif 1 dan negatif 1,1 dan 1,1, maka ini langkah berikutnya adalah kita lakukan PGS untuk mendapatkan basis yang ortonormal. Kita ambil permisalan tadi yang kita dapatkan vektor eigennya sebagai X1 dan X2. Lalu proses Gram-Schmidt-nya kita mulai dari mencari P1. Ini nanti yang merupakan entry dari matriks P ya di vektor kolom yang pertama. Nah, kita misalkan P1. P1 adalah X1 yang tadi kita sudah dapatkan sebagai vektor eigen yang pertama, kita bagi dengan norma X1. Maka kita peroleh ini adalah X1-nya, negatif 1,1 vektornya. Kemudian norma dari X1-nya adalah penjumlahan dari kuadrat masing-masing entry-nya ya, kemudian diakarkan. Maka didapatlah akar 2 ini di bawahnya. Jadi P1-nya adalah negatif 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, lalu dilanjut dengan P2, mencari P2. P2 adalah menurut proses Gram-Schmidt yang sudah kita pahami, menentukan P2 diperoleh dengan cara X2 ya sebagai vektor yang kedua ini kita kurangkan dengan hasil kali dalam X2 terhadap P1 yang sudah kita dapatkan. Dikalikan P1. Nah, per normanya. Maka terlebih dahulu kita perlu menentukan atau mencari hasil kali dalam X2, P1-nya ini. Ya, hasil kali dalam X2, P1 adalah elemen yang bersesuaian pada vektor X2 ini, berarti kan 1 dikalikan dengan P1 yang bersesuaian. Berarti 1 dikali negatif 1 per akar 2 ditambah 1 per 1 per akar 2. Ternyata didapat hasilnya sama dengan 0. Ingat ya, hasil kali dalam Euclides ya. Jadi kalau ada hasil kali dalam U, V berarti sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah UN Vn. Nah, dari yang kita dapatkan, hasil kali dalamnya adalah 0, maka P2 berarti sama saja dengan X2 per norma X2. Karena ini hasilnya 0. Kalau dikalikan P1 juga menjadi vektor 0. Pengurangan dengan vektor 0 ya tidak berpengaruh. Ya, langsung coret.
Maka dapatlah ini P2-nya. Nah, setelah dapat P2 tinggal disusun ke dalam bentuk matriks P, yaitu P1 sebagai vektor kolom dan P2 sebagai vektor kolom yang kedua. Atau boleh nanti secara posisi boleh bertukar. Yang ini misalkan P2-nya, yang ini P1-nya. Dan ketika penulisan dalam matriks P-nya ini, maka harus sesuai matriks diagonalnya. Ya, yang sesuai berarti lambdanya adalah yang ini negatif 1, 0, 0, 3. Ya, jadi kalau menempatkannya kita tukar, maka ini pun harus tukar. 3, 0, 0, negatif 1. Nah, itu ya. Jadi ini yang disebut dengan vektor eigen yang dinormalisasikan melalui proses Gram-Schmidt. Dan ini adalah diagonalisasi ortogonalnya. Adapun pada soal B sebagai jawabannya, caranya sama tadi. Proses awal kita cari nilai eigen dari matriks B. Kita sudah dapat nih nilai eigennya adalah 1 dan 3. Lalu mencari mencari vektor eigen untuk setiap lambda yang sudah didapat tadi. Untuk lambda sama dengan 1, kita dapatkan ini vektor eigennya ada 2. Ya, negatif 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan untuk lambda sama dengan 3, kita sudah dapatkan vektor eigennya 1, 0, 1. Dengan proses yang sudah kita pahami sebelumnya. Ya, dengan substitusi lambda masing-masing ke dalam SPLH-nya. Lalu dicari solusinya dengan melakukan operasi baris elementer sehingga mendapatkan setiap solusinya. Nah, setelah dapat vektor eigennya, lalu kita normalisasikan dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Tadi kita misalkan vektor pertamanya adalah sebagai X1, vektor eigennya, kemudian X2 dan X3. Lalu mencari P1, P2, P3 ya, karena ada 3 vektor eigennya, berarti kita akan membentuk matriks P dengan anggotanya adalah atau elemen matriksnya adalah vektor kolom dari masing-masing. P1, P2, dan P3. Mencari P1 sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu kita bagi X1 dengan normanya, didapat ini vektornya. Kemudian mencari P2 dengan rumus yang sama, yaitu X2 min hasil kali dalam X2 dengan P1 dikalikan P1 per normanya. Maka di sini perlu mencari terlebih dahulu hasil kali dalam X2, P1-nya. Ya, dengan Euclides kita dapatkan sama dengan 0. Nah, karena hasil kali dalamnya 0, maka bisa kita tuliskan P2 itu sama dengan X2 per norma X2. Setelah dihitung, inilah vektor P2. Lalu dilanjutkan untuk mencari P3, berarti dengan menggunakan rumus proses Gram-Schmidt-nya adalah X3 min hasil kali dalam X1 terhadap P1 dikali P1, dikurangi hasil kali dalam X3 terhadap P2 dikali P2, per normanya. Kalau nanti ada 4 vektor eigennya, jadi berlanjut sampai P4. P4 berarti X4 min hasil kali dalam X4 terhadap P1 kali P1 min hasil kali dalam X4 dengan P2 terhadap P2 dan seterusnya sampai terhadap P3. Nah, kita dapatkan di sini P3-nya adalah dengan mencari terlebih dahulu hasil kali dalam X3 terhadap P1 dan terhadap P2-nya. Nah, dalam soal ini kebetulan hasil kali dalamnya adalah 0 semua. Maka artinya ini tidak bisa kita langsung coret ya, tidak mempengaruhi. Jadi dapatlah P3-nya sama dengan X3 per norma X3. Inilah P3. Setelah dapat P1, P2, dan P3-nya, baru kita susun ke dalam bentuk matriks P. Matriks P-nya adalah ini vektor kolom dari masing-masing P1, P2, P3. Ini tadi P1, ini P2, ini P3. Dan matriks diagonalnya yang bersesuaian. Tadi adalah lambdanya 1, 1, baru 3. Kalau kita mau menukar posisi, misalkan ini negatif 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2 di kolom pertama. Kemudian yang kolom ketiga kita mau tuliskannya di kolom kedua, 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Lalu yang kolom kedua di posisi kolom ketiga 0, 1, 0, berarti ini tukeran nantinya. Berarti nanti yang bersesuaian adalah 1, 0, 0. 003, 030 dan 001. Gitu ya. Jadi itu disesuaikan dengan pembentukannya. Dan yang terakhir adalah matriks C. Matriks C ini tidak
dapat didiagonalisasi secara ortogonal karena matriks P tidak mempunyai matriks ortogonal. Ya, jadi matriks C ini adalah bukan matriks simetris. Jadi kalau matriksnya bukan matriks simetris, maka tidak punya matriks ortogonal. Kalau tidak punya matriks ortogonal, ya berarti tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Gitu ya. Jadi kalau melihat matriksnya tidak simetris, kalau di sini simetris itu di sininya harus 5. Maka itu kesimpulannya tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.